Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kami akan membahas mengenai return on asset, sales growth, asset growth, cash flow, DTA, dan DPR dari mata kuliah Teknik Analisa Laporan Keuangan. Terlebih dahulu, perkenalkan saya Siti Irmayanti dengan NIM 1057211298820 dari kelas FM20C. Baik, untuk pembahasan mengenai return on asset, menurut Santoso, tahun 2000 mengatakan bahwa ROA adalah rasio yang digunakan mengukur kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total asetnya atau ukuran yang menilai beberapa besar tingkat pengambilan dari aset perubahan. Dari rumus, kita bisa lihat bahwa ROA sama dengan pendapatan bersih dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Mengenai sales growth, merupakan perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan yang tinggi akan mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Seandainya perusahaan tersebut membelanjai asetnya dengan utang, begitu pula sebaliknya. Cara mengukurnya adalah dengan membandingkan penjualan pada tahun T setelah dikurangi dengan penjualan pada periode sebelumnya terhadap penjualan pada periode sebelumnya. Menurut Waston dan Brigham, pada tahun 2004 mengatakan bahwa suatu perusahaan yang berada dalam industri yang mempunyai laju pertumbuhan yang tinggi harus menyediakan modal yang cukup untuk membelanjai perusahaan. Perusahaan yang bertumbuh pesat cenderung mampu membagikan dividen yang lebih tinggi. Berikut adalah rumus dari sales growth, yaitu sales growth sama dengan net sales dalam kurung T dikurang net sales dalam kurung T kurang 1 dibagi dengan net sales dalam kurung T kurang 1. Selanjutnya yaitu asset growth. Aset growth merupakan aktiva yang digunakan untuk aktiva operasional perusahaan, di mana manajer dalam bisnis perusahaan dengan memperhatikan pertumbuhan amat lebih menyukai untuk melakukan investasi pada pendataan setelah pajak dan mengharapkan kinerja yang lebih baik dalam pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Jadi rumus dari aset growth yaitu aset growth sama dengan total aset dalam kurun T dikurang dengan total aset dalam kurun T kurang 1 dibagi dengan total aset dalam kurun T kurang 1. Selanjutnya yaitu cash flow. Cash flow yaitu arus kas menurut Darsono dan Ashari pada tahun 2005 mengatakan bahwa arus kas yaitu suatu laporan yang memuat informasi tentang sumber dan penggunaan kas perusahaan selama periode tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun arus kas. Menurut Lemmer pada tahun 2011 menyatakan bahwa arus kas adalah pertambahan atau peningkatan jumlah kas yang dihasilkan melalui kegiatan operasi selama waktu tertentu, terdiri atas laba sesudah pajak ditambah dengan jumlah penyusutan, sedangkan rekening utang dan harta tetap tidak berubah. Untuk rumusnya yaitu CF yaitu cash flow sama dengan AKO yaitu arus kas bersih dari aktivitas operasi ditambah dengan AKI yaitu arus kas bersih dari aktivitas investasi ditambah dengan AKP yaitu arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Selanjutnya yaitu debit to total asset atau lebih dikenal dengan DTA. Jadi rasio likuiditas yang tercermin melalui debit to total asset juga mempengaruhi besarnya DPR, di mana semakin besar rasio DTA menunjukkan semakin besar tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak eksternal, yaitu kreditur, dan semakin besar pula beban biaya utang atau biaya bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Semakin meningkatnya rasio DTA, yaitu di mana beban utang juga semakin besar, maka hal tersebut berdampak terhadap
terhadap profitabilitas yang diperoleh perusahaan, karena sebagian digunakan untuk membayar bunga pinjaman. Dengan biaya bunga yang semakin besar, maka profitabilitas atau earnings after tax yaitu semakin berkurang karena sebagian digunakan untuk membayar bunga. Maka hak para pemegang saham atau dividen juga semakin berkurang alias menurun. Untuk rumusnya yaitu DTA sama dengan total debits dibagi dengan total aset. Selanjutnya yaitu dividen paid ratio atau dikenal dengan DPR. Jadi DPR ini merupakan kebijakan dividen yang diputuskan pembayaran dividen yang mempertimbangkan memaksimalkan harga saham saat periode mendatang. Dalam menentukan besar kecilnya dividen yang akan dibayarkan pada perusahaan yang sudah merencanakan dengan menetapkan target dividen paid ratio yang didasarkan atas perhitungan keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi pajak. Untuk rumusnya yaitu DPRs sama dengan DPS dibagi dengan EPS. DPS ini merupakan distribusi dividen kas, sedangkan EPS yaitu diambil dari laba rugi. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke contoh dari laporan keuangan tadi. Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh dari perhitungan return on asset, sales growth, asset growth, cash flow, DTA dan DPR. Di sini kami mengambil sampelnya yaitu dari laporan keuangan perusahaan Unilever Tbk 2020 sampai 2021. Langsung saja untuk perhitungan pertama yaitu return on asset-nya pada tahun 2020. Pendapatan bersihnya didapat dari jumlah laba bersih dari laporan laba rugi. Kita dapatkan jumlahnya sekian. Untuk total asetnya yaitu diambil dari jumlah aset dari laporan posisi keuangan. Di sini bisa kita lihat nilainya. Baik, untuk perhitungannya yaitu kita bisa hitung pendapatan bersih dibagi dengan total aset. Bisa dapat hasilnya yaitu 35% untuk tahun 2020. Untuk tahun 2021 nilai ROA-nya yaitu 30%. Selanjutnya untuk perhitungan sales growth pada saham Unilever Tbk 2020-2021. Untuk tahun 2020-nya yaitu net sales T-nya diambil dari penjualan pendapatan usaha dari laporan laba rugi. Untuk net sales T kurang satunya yaitu diambil dari penjualan dan pendapatan usaha dari tahun sebelumnya. Di sini bisa kita lihat tahun 2020 yaitu 42.972.474. Untuk net sales T kurang satunya yaitu 42.922.563. Jadi di sini sales kita bisa ambil perhitungannya yaitu net sales T dikurang dengan net sales T kurang 1. Dapat hasilnya seperti ini. Untuk tahun 2021-nya juga yaitu untuk tahun 2020-nya yaitu 499 sekian persen. Untuk tahun 2020-nya yaitu minus 34 sekian persen. Untuk sales growth-nya, perhitungan sales growth-nya yaitu sales dibagi dengan net sales T kurang 1, dapat hasilnya yaitu 0,001 sekian. Untuk tahun 2021-nya yaitu minus 0,079 sekian untuk sales growth pada laporan keuangan perusahaan Unilever Tbk 2020-2021. Selanjutnya yaitu perhitungan aset growth untuk laporan keuangan Unilever Tbk 2020-2021. Untuk tahun 2020, total asetnya yaitu didapatkan dari jumlah aset
dari laporan posisi keuangan. Untuk total aset T-1 didapatkan dari jumlah aset tahun sebelumnya dari laporan posisi keuangan. Baik, langsung saja untuk perhitungannya. Total aset dikurang, di sini perhitungannya yaitu total aset dikurang dengan total aset T kurang 1. Dapat hasilnya untuk tahun 2020 asetnya yaitu minus 114.739. Untuk tahun 2021-nya yaitu minus 1.466.100. Untuk aset growth-nya pada tahun 2020 kita bisa hitung yaitu aset dibagi dengan total aset T kurang 1. Dapat hasilnya yaitu 0,0055 sekian-sekian. Untuk tahun 2021-nya aset growth-nya yaitu minus 0,071 sekian-sekian. Itulah aset growth dari saham Unilever Tbk 2020-2021. Selanjutnya yaitu perhitungan cash flow pada saham Unilever Tbk 2020-2021. Di sini AKO yaitu diartikan sebagai arus kas bersih operasi. Untuk AKI yaitu arus kas bersih untuk investasi, sedangkan AKP yaitu arus kas bersih pendanaan. Langsung saja untuk perhitungan cash flow-nya pada tahun 2020 bisa dilihat dari yaitu AKO ditambah dengan AKI ditambah dengan AKP. Jadi, untuk cash flow pada tahun 2020-nya yaitu 215.268. Untuk tahun 2021-nya malahan turun yaitu minus 518.908. Baik, selanjutnya untuk perhitungan debit total aset untuk saham Unilever Tbk 2020 sampai 2021. Di sini untuk perhitungan DTA-nya atau debit to total asset yaitu dengan rumusnya yaitu total debits di mana diambil dari jumlah liabilitas dari laporan posisi keuangan dibagi dengan total aset yaitu diambil dari jumlah aset dari laporan posisi keuangan. Langsung saja untuk perhitungannya yaitu total debits dibagi dengan total aset. Jadi hasilnya yaitu untuk tahun 2020 debit to total asetnya yaitu 0,76. Sedangkan untuk tahun 2021-nya yaitu 0,77. Di sini terlihat perbedaan antara 2020 dengan 2021. Untuk perhitungan terakhir yaitu mengenai perhitungan dividen paid ratio atau DPR pada saham Unilever Tbk 2020-2021. Untuk rumusnya yaitu DPS di mana diambil dari distribusi dividen kas pada laporan perubahan ekuitas. Di sini jumlahnya sekian untuk dibagi dengan EPS. EPS di sini yaitu laba rugi dari laporan perubahan ekuitas juga diambilnya. Langsung saja untuk perhitungan tahun 2020 dividen paid ratio pada saham Unilever yaitu DPS dibagi dengan EPS dapat hasilnya yaitu minus 1,0,3. Untuk tahun 2021-nya yaitu minus 0,99. Baik, itulah hasil pemaparan yang sempat saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.